Oke, begin with me, Eka Pratiwi. Jadi pada kali ini aku bakal jelasin tentang euforia. Jadi euforia itu apa sih? Euforia itu keadaan dimana kita tuh bahagia, gembira, ya seneng gitu yang berlebihan. Ini biasanya kenapa ya gitu? Misalnya kalian tanya ke aku. Nah ini tuh biasanya karena kalian mencapai sesuatu, entah itu sesuatu apapun, intinya kalian mencapai sesuatu, entah itu cinta yang tiba-tiba diterima, yang awal mulanya kamu udah jatuh cinta dari dulu, atau mungkin ketika kamu yang awal mulanya pengen banget buat liburan di suatu tempat, kayak misalnya kamu pengen banget nih liburan di Swiss atau di Jepang atau di Korea, yang awal mulanya mungkin itu hanya sebuah mimpi tapi tiba-tiba kecapean gitu. Atau mungkin ketika kalian punya well set atau planning buat diri kalian tuh menjadi body goals gitu, yang mungkin menurut kalian itu tidak akan pernah tercapai tapi tiba-tiba tercapai, ya karena tentunya usaha diri kamu sendiri. Nah itu biasanya kita akan mengalami euforia atau kebahagiaan atau kegembiraan gitu ya. Jadi aku di sini nyaranin buat kalian siapapun itu untuk mencapai orang-orang yang bahagia, yang gembira, yang senang. Tentunya kita itu harus melewati beberapa banyak hal, terutama kita harus mengusahakan apa yang membuat kita gembira dan bahagia tersebut gitu. Jadi aku percaya dan yakin apapun yang kita lakuin untuk menuhin will sit dan ini apa yang kita inginkan itu bakal kecapean. Cuma ya kita harus yakin gitu. Tapi gimana nih kak kalau misalnya suatu keyakinan kita tuh nggak terjadi beneran gitu, kayak cuma pura-pura gitu. Maksudnya gini, kayak kita yakin suatu hal itu bakal terjadi tapi ternyata enggak, dan ternyata usaha kita sia-sia gitu. Ya udah, menurut aku jangan berkecil hati dulu ya, yang penting kita yakin dulu atas apa yang kita lakukan, atas kita apa yang kita sedang jalankan untuk mencapai euforia tersebut. Kalau misalnya hasilnya itu seperti apa, ya itu emang udah takdirnya gitu. Yang penting kan kita emang sebagai manusia kan ditakdirkan untuk berusaha ya, berusaha mencapai apa yang kita inginkan, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri, berusaha untuk selalu berkembang, selalu upgrade diri, selalu mengisi kita dengan wawasan, selalu membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Jadi kadang-kalanya ada seseorang yang dia tuh ketemu teman lamanya, yang mungkin di masa lalu teman lamanya itu mungkin bandel atau mungkin uh, tukang bolos sekolah atau mungkin gimana gitu. Nah pas waktu reunian, pas waktu ketemu tuh dia ngomong gini, bukannya kamu yang dulu suka bolos sekolah ya, bukannya kamu yang dulu nakal ya, tapi kok tiba-tiba kamu sekarang sukses ya, punya bisnis ya, kok tiba-tiba sekarang kamu cerdas, tiba-tiba sekarang kamu pinter, padahal dulu kamu bodoh banget atau nggak nyambung dan sebagainya gitu. Nah kita nggak boleh memandang seseorang itu dari masa lalunya. Bisa aja mereka di masa lalu emang suka bolos, emang bodoh, tapi kan waktu berjalan ke depan dia bisa belajar, dia bisa uh, membangun diri, membangun kualitas diri. Jadi kita nggak boleh kalau ketemu sama orang tuh, kamu dulunya kayak gini ya, kamu dulunya kayak gitu. Kamu cukup dengan apresiasi, wah banyak banget ya yang udah berubah dari kehidupan kamu. Yang dulunya kamu bodoh, yang dulunya kamu jarang berangkat sekolah, sekarang kamu udah banyak perubahan. Aku cukup bangga, cukup apresiasi buat kalian, buat kamu yang sekarang udah berubah jauh lebih banyak gitu. Karena emang kita kan ditakdirkan untuk selalu memperbaiki diri dan berubah untuk menjadi jauh lebih baik. Jadi kalau ada teman kamu yang reunian di masa depan, dia mungkin bertumbuh jauh lebih pesat dan lebih maju, apresiasi dia buat dia tuh kayak
berhasil udah merubah diri dia menjadi jauh lebih baik. Karena dengan cara kamu ngejudgment, kamu dulu bodoh deh, nggak pernah berangkat sekolah deh, kok kamu tiba-tiba pinter sih, tiba-tiba punya banyak bisnis sih. Kamu tuh terkesan kayak merendahkan atau apa ya namanya, kayak menghujat atau menjudgment pertumbuhan seseorang, dan kamu berharap atau beranggapan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah uh, berubah gitu. Jadi kayak itu kurang worth it ya, karena setiap orang pasti punya will set dan punya harapan tersendiri ke depannya mau kayak gimana gitu. Nah mungkin itu salah satu yang membuat dia bahagia, yang membuat dia gembira, karena dia bisa merubah diri mereka sampai di titik ini, sampai di titik gimana dia tuh bisa melakukan sesuatu atau banyak hal, atau mungkin punya bisnis, atau mungkin menjadi pintar gitu ya. Jadi itu mungkin adalah sebuah pencapaian yang di dalamnya ada euforianya gitu, ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada kesenangan. Jadi kita nggak boleh ngejudgment kalau ketemu teman-teman kita di masa depan yang dulunya mungkin bodoh, jarang berangkat sekolah, tapi tiba-tiba punya bisnis banyak, atau mungkin jadi pintar dan sebagainya. Jangan suka ngejudgment orang lain, siapa tahu di dalam perubahannya tersebut ada beberapa proses yang begitu amat berat, dan juga ini apa, di dalamnya ada perjuangan yang nggak bisa diukur dengan apapun gitu, dan juga ada euforia yang berusaha dia ciptakan gitu, atau kebahagiaan, kegembiraan dari hasil yang udah mereka olah sedemikian rupa gitu loh, dari proses dan perjuangannya tersebut. Seperti halnya kalau misalnya kamu nih punya will set mau ke Swiss, ke Jepang maupun kemana, kalian kan harus nabung, harus cari uang, harus ini apa, ngumpulin uang juga buat ke Jepang, buat beli tiket, buat beli makanan, buat nyewa transportasi, buat itu juga buat apa, tempat tinggal di sana sementara gitu. Itu pun kayak sebuah proses untuk mencapai euforia atau kesenangan mereka atau tujuan mereka kan. Begitupun dengan orang yang tadi aku bicarakan, orang yang awal mulanya bodoh, yang selalu bolos, tiba-tiba punya banyak bisnis, tiba-tiba ini apa pinter, itu kan sebuah kayak proses untuk pencapaian will set yang dia harapkan, yang mungkin di dalamnya ada tangis, ada sedih, ada ya intinya macam-macam, sehingga mereka berhasil di titik bahagia, euforia tersebut gitu ya. Jadi sekarang mulai bisa menghargai proses orang lain ya. Jangan suka ngejudgment orang lain, jangan suka menghina siapapun, karena masa lalu itu bukan menjadi penentu ya kita akan menjadi apa. Yang tentunya yang akan menentukan kita akan seperti apa di masa depan itu adalah tekad dan usaha kita gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di video kali ini. See you on the next video. Bye bye.